Baik, selamat siang Bu. Kami dari kelompok AMBA akan menjelaskan terkait materi dari IPv 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Viko Sufanyo Tauruk. Saya Sidik Tarigan. Saya Muhammad Farid Amin. Nama saya Ahmad Reza Aulia Siregar. Nama saya Muhammad Fatah. Nama saya Ariel Simon Manurung. Oke, kita akan masuk ke materi pertama. Materi IPv 6. IPv 6 bukan hanya solusi untuk masalah teknis, tetapi juga fondasi bagi perkembangan teknologi masa depan, termasuk layanan berbasis AI, smartphone, dan kendaraan otonom. Meskipun implementasinya memiliki tantangan, manfaat jangka panjangnya sangat penting bagi pertumbuhan internet. Apa itu IPv 6? IPv 6 atau Internet Protocol versi 6 adalah protokol internet jaringan terbaru yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Mengatasi kekurangan alamat IP dengan panjang alamat 128 bit yang mendukung 2.128 alamat unik. Dikembangkan oleh IETF pada tahun 1998. IPv6 menawarkan ruang alamat yang sangat besar, mendukung miliaran perangkat termasuk IoT, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Dengan header paket yang lebih sederhana, konfigurasi otomatis perangkat tanpa DHCP, dan IPsec bawaan untuk keamanan, IPv6 dirancang untuk memenuhi kebutuhan internet modern dan masa depan tanpa memerlukan NAT atau Network Address Translation. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sidik. Baik, untuk bagian fungsi lanjutan IPv6, pertama adalah fungsi yaitu memberikan alamat unik. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat IP unik untuk identifikasi dan komunikasi. Kemudian kedua, skalabilitas jangka panjang. Dengan ruang alamat besar, IPv6 mendukung miliaran perangkat, termasuk perangkat IoT yaitu Internet of Things. Untuk yang ketiga, mendukung komunikasi data, mengatur pengiriman data antara pengirim dan penerima secara efisien di jaringan lokal maupun global. Yang terakhir, meningkatkan keamanan. IPv6 memiliki fitur IPsec bawaan untuk autentikasi, integritas, dan enkripsi data. Kemudian untuk bagian tujuan, yang pertama yaitu mengatasi kekurangan IPv4, menghadirkan ruang alamat yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan perangkat yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan kinerja jaringan, mengurangi kompleksitas dan overhead dengan desain protokol yang modern. Kemudian yang ketiga, mendukung inovasi teknologi, memberikan platform yang fleksibel untuk pengembangan IoT, cloud computing, dan layanan berbasis internet lainnya. Dan yang terakhir, mempermudah pengelolaan jaringan dengan fitur seperti auto configuration atau SNAAC. IPv6 mempermudah pengelolaan perangkat tanpa bergantung pada struktur DHCP. Kemudian bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aril. Yang pertama adalah keunggulan IPv6. Ya, keunggulan pertama adalah ruang alamat yang sangat besar. Dengan panjang alamat 128 bit, IPv6 mendukung hingga 2.128 alamat unik, memungkinkan miliaran perangkat memiliki alamat masing-masing tanpa NAT atau Network Address Translation. Lalu ada header paket yang sederhana. Desain header yang lebih efisien mempercepat pemrosesan paket data, mengurangi beban pada router dan perangkat jaringan. Yang ketiga ada konfigurasi otomatis. Mendukung konfigurasi otomatis melalui SLAAC, Setless Address Auto Configuration, memudahkan perangkat baru terhubung ke jaringan tanpa pengaturan manual. Yang keempat, keamanan bawaan. IPv6 memiliki IPsec atau Internet Protocol Security bawaan, memberikan enkripsi, autentikasi, dan integritas data secara langsung. Yang kelima ada efisiensi routing. IPv6 mengurangi fragmentasi double routing, meningkatkan kinerja jaringan, dan mempercepat pengiriman data. Yang terakhir adalah dukungan untuk IoT. IPv6 mendukung konektivitas miliaran perangkat Internet of Things atau IoT, menjadikannya standar untuk jaringan masa depan. Lalu kekurangan IPv6. Yang pertama ada kompatibilitas dengan IPv4. IPv6 tidak dapat berkomunikasi langsung dengan IPv4 sehingga memerlukan mekanisme transisi seperti dual stack atau tunneling yang menambah kompleksitas. Yang kedua, kurangnya dukungan perangkat lama. Banyak perangkat lama tidak mendukung IPv6 sehingga memperlambat adopsi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada keamanan implementasi awal. Mekanisme transisi seperti tunneling dapat membuka celah keamanan jika tidak dikelola dengan baik.
Yang keempat, biaya implementasi. Peralihan IPv6 membutuhkan investasi besar untuk memperbarui perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staff. Yang kelima, ada kerumitan konfigurasi dan administrasi. Panjang alamat IPv6 membuatnya lebih sulit untuk dikonfigurasi, dikelola, dan digebuk dibandingkan IPv4. Lalu, untuk kekurangan yang terakhir adalah lambatnya adopsi global. Banyak wilayah dan penyedia layanan internet atau ISP masih bergantung pada IPv4, sehingga penggunaan IPv6 belum merata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farid. Baik, selanjutnya adalah cara kerja IPv6. Yang pertama itu adalah pemberian alamat unik. Setiap perangkat mendapatkan alamat IPv6 yang unik dalam bentuk 128 bit untuk identifikasi dengan konfigurasi otomatis melalui SLAAC atau manual. Yang kedua adalah pengiriman data dengan header efisien. Paket data dikirimkan menggunakan header sederhana yang memuat informasi sumber, tujuan, dan protokol, dan juga mendukung routing efisien serta keamanan IPsec bawaan. Yang terakhir adalah routing dan transisi. Data itu diarahkan melalui jalur optimal menggunakan tabel routing yang disederhanakan dengan didukung mekanisme transisi seperti dual stack atau tunneling untuk berkomunikasi dengan IPv4. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Fatah. Jaringan internet global IPv6 digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk mendukung konektivitas perangkat modern tanpa batas ruang alamat, terutama di wilayah dengan kepadatan pengguna tinggi. Yang kedua ada data center and cloud computing. IPv6 mendukung layanan berbasis cloud dengan skala besar, memastikan pengelolaan sumber daya jaringan yang efisien dan komunikasi antar server yang aman. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT dengan ruang alamat besar. IPv6 mendukung miliaran perangkat IoT seperti sensor kamera, dan perangkat rumah pintar, memungkinkan mereka saling terhubung dengan alamat unik. Selanjutnya ada aplikasi berbasis masa depan. Ya, IPv6 digunakan untuk inovasi seperti mobil otonom, jaringan 5G, dan pengembangan layanan modern yang membutuhkan konektivitas global dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Oke, kesimpulannya IPv6 adalah protokol jaringan modern yang dirancang untuk menggantikan IPv4 dengan menawarkan ruang alamat yang sangat besar, efisiensi komunikasi, dan keamanan bawaan. Protokol ini mendukung miliaran perangkat termasuk IoT dengan konfigurasi otomatis dan pengelolaan jaringan yang lebih sederhana. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya implementasi dan kompatibilitas perangkat lama, IPv6 menjadi solusi esensial untuk kebutuhan internet masa depan, memastikan keberlanjutan, skalabilitas, dan keamanan komunikasi di era digital. Oke, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi kami pada sore hari ini. Kami memohon maaf jika ada penyalahan penggunaan kata atau penyampaian kalimat. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih, Bu.